بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pertemuan yang lalu, di mana kita telah memasuki al-martabatus tsalitsah min maratibid din, tingkatan yang ketiga dari tiga tingkatan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu tingkatan al-ihsan. Dan al-ihsan secara lughah adalah berbuat baik secara umum, apakah terhadap makhluk atau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin pada waktu yang lalu telah kita sebutkan perkataan beliau, penjelasan tentang al-ihsan ila makhluqatillah, berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma bin nisbati lil ihsan fi ibadatillah, adapun apabila ditinjau dengan yang dimaksud dengan al-ihsan dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa an ta'budallaha ka'annaka tarah, maknanya adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hadhil ibadatu, dan ibadah ini ay ibadatul insani rabbahu, yaitu peribadahan seorang manusia kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ka'annahu yarahu, seakan-akan dia melihat yang dia sembah, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahannya. Ini yang dimaksud dengan ibadatu talabin wa syauqin, ibadah mengharap, menuntut, rindu
cinta. Ya. Sehingga dia merasakan bahwa ibadah itu adalah merupakan pertemuan dia dengan yang dia cintai. Dengan beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia selalu merasa rindu untuk beribadah. Selalu dia mencari-cari kesempatan untuk beribadah. Karena beribadah adalah pertemuan antara dia dengan sesembahannya dan yang dia cintai serta yang dia rindui. Wa ibadatut talabi wasyauq, dan ibadah ya yang dia cari, yang dia tuntut, dan ibadah yang dia lindui, yang dia cintai. Yajidul insanu min nafsihi hathan 'alaiha. Maka seorang manusia dia akan menemukan pada dirinya mendorong untuk senantiasa mengamalkan ibadah tersebut. Karena kalau dia tidak beribadah, dia merasa jauh dari yang dia cintai. Sedangkan kalau dia beribadah, dia merasa senang. Karena dia mendapati yang dia cintai, seakan-akan dia melihat kecintaannya itu. Subhanallah. Apabila seorang diberikan rezeki beribadah dengan cara yang demikian, ibadatut talab wa ibadatut syauq wal mahabbah, berarti dia telah diberikan derajat yang tertinggi di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. An ta'budallah ka'annaka tarah. Seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di saat dia melihat Allah, dan itu adalah yang dia cintai, yang dia kasihi, selalu dia berharap untuk beribadah dan beribadah. Maka dari sini, ikhwani fiddin azakumullah, sir rahasianya ibadah para salihin, para ubad, para zuhad, di mana mereka menjadikan ibadah mereka sebagai suatu yang tidak membosankan mereka. Bahkan justru semakin bersemangat untuk beribadah. Bahkan sampai kadang disebabkan karena semangatnya mereka dalam beribadah, sangat sedikit mereka tidur di waktu malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nas'alullaha ladzatal ibadah li'annahu yatlubu hadha alladhi yuhibbuh. Disebabkan karena di saat dia beribadah berarti dia mencari yang dia cintai. Fahuwa ya'buduhu ka'annahu yarah. Sehingga dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Fayaqsiduhu wa yunibu ilaih wa yataqarrabu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Maka sehingga dia memaksudkan hanya untuk Allah. Dia kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seseorang kalau dia cinta kepada yang lain, ya, maka dia selalu mengharapkan perjumpaan dengannya, ya kan?
Kalau ada seorang laki-laki senang kepada seorang wanita, dia akan selalu mencari upaya bagaimana cara bisa bertemu dengannya. Mencari-cari munasabah, mencari-cari waktu yang cocok. Ya. Sehingga begitu mendapatkan waktu yang cocok untuk bertemu dengannya, alangkah senangnya dia merasakan itu. Nah, maka demikian pula ya, semangat dan keinginan bertemunya seorang ahli ibadah yang merasa senang dengan ibadahnya, yang dengan dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia selalu rindu mencari-cari waktu kapan dia kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam beribadah. Ini derajat yang tertinggi. Yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa beribadah seakan-akan kau melihatnya dan kau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kamu, muraqabah, mengawasimu. Wa hadhihi ibadatul harab wal khauf, dan ini bentuk ibadah takut. Ya, merasa takut. Wal khauf, yakni berlari. Al-harab itu berlari, tapi berlarinya kemana? Ya, berlarinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut kepada Allah dengan cara apa? Berlari kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada kanat hadhihi al-martabatu thaniyatan fil ihsan. Oleh karena itu, martabah ini adalah merupakan martabah yang kedua di dalam al-ihsan. Idza lam takun ta'budullaha azza wa jal, jika engkau tidak mampu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu wa tatlubuh, seakan-akan engkau melihatnya dan mencari-carinya. Wa tahussun nafsa lil wusuli ilaihi, dan menganjurkan jiwa ini untuk bisa menuju kepadanya. Kalau tidak mampu tingkatan yang pertama itu, maka jadikanlah dirimu sebagai orang yang beribadah kepada Allah pada tingkatan ihsan yang kedua. Fa'budhu ka'annahu huwallazi yaraka. Maka beribadah kepada Allah seakan-akan Allah yang melihat kamu. Fata'buduhu ibadata khaifin minhu. Maka engkau beribadah kepadanya ibadah orang yang takut darinya. Haribin min azabihi wa iqabih, berlari dari siksaan Allah, dari azab Allah. Berlarinya kemana? Ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fafirru min azabillah wa iqabillah ila Allah. Maka hendaklah kalian berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi darajatu 'inda arbabis suluk adna minad darajatil ula. Dan tingkatan ini merasa diawasi oleh Allah, ibadah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut arbabus suluk, yakni para ahli ibadah, itu lebih rendah kedudukannya dari derajat yang pertama. Nah, lebih rendah.
Kalau derajat yang pertama, itu jiwa akan terus terdorong dan semangat untuk beribadah dengan maksud beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendorong seorang beribadah fi sirri wal alan, dalam keadaan ramai, dalam keadaan rahasia, tersembunyi, dia beribadah kepada Allah karena dia merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu mencari-cari pertemuan dengan kekasihnya. Nah, kalau derajat yang kedua, ibadatul khauf. Ketika dia beribadah, dia meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Sehingga dengan pengawasan Allah itu dia takut untuk berbuat maksiat. Dengan pengawasan itu maka dia takut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senantiasa memperhatikan dia dan mengawasi dia. Wa ibadatullah subhanahu wa ta'ala, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hiya kama qala Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam nuniyahnya. Wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dzulli abidihi huma ruknani. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ghayatu hubbi, sebagai tujuan cintanya, ma'dzulli abidihi, disertai dengan hinanya orang yang menyembah, merendahkan diri, merasa hina di hadapan Allah, sehingga dia takut dari azab Allah. Huma ruknani, maka keduanya ini adalah dua rukun dalam al-ihsan. Fal ibadatu mabniyatun ala hadzainil amrain, maka ibadah itu dibangun di atas dua perkara ini. Ghayatul hub wa ghayatul dhul. Puncak kecintaan dan puncak kehinaan. Fafil hubbi at-talab, maka dalam kecintaan maka dia selalu mencari-cari. Cari-cari kesempatan dalam beribadah. Wa fi dhul, sedangkan dalam kehinaan al-khauf wal harab, sehingga dia merasa rendah, sehingga dia takut dan berlari dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwal ihsan fi ibadatillahi azza wa jal, maka inilah yang dimaksud dengan al-ihsan dalam beribadah kepada Allah. Wa idza kana al-insanu ya'budullaha ala hadzal wajh, maka jikalau manusia beribadah kepada Allah dengan cara ini, fa innahu sawfa yakunu mukhlishan lillahi azza wa jal, maka dia akan menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah, hanya memperuntukkan untuk Allah. La yuridu biibadatihi riya'an wala sum'ah, dia tidak menghendaki dalam ibadahnya itu riya dan tidak pula sum'ah, wala madhan 'indan nas, tidak pula pujian dari manusia. Wasawa'un ittala'an nasu alaihi am lam yattali'u, sama saja dia tetap beribadah kepada Allah, apakah manusia mengetahui dia ataukah mereka tidak mengetahuinya. Al kullu indahu sawa, semuanya keadaan itu sama menurut dia. Ada orang yang memperhatikan dia, ada orang yang tidak memperhatikan dia, sama cara dia beribadah. Bahkan mungkin di saat dia dalam keadaan sir, dalam keadaan tidak ada yang melihatnya, semakin giat dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadatul mukhlis
wa huwa muhsinul ibadah ala kulli hal. Ya. Dan dia berbuat ihsan dalam beribadah dalam segala keadaan. Subhanallah. Barang siapa yang diberikan rezeki ini, sungguh dia telah diberikan rezeki al-ikhlas dalam beribadah. Akan tetapi barang siapa yang ibadahnya di saat orang banyak melihatnya lebih daripada di saat dia sendiri. Di saat orang melihatnya maka dia semangat, dia giat. Tapi di saat tidak ada yang melihatnya maka dia bermalas-malasan. Nas'alullah as-salamah, nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kaum munafikin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Jika mereka bangkit untuk salat, mereka pun salat dalam keadaan bermalas-malasan, itu pun untuk memperlihatkan kepada manusia. Riya. Inna adkhala salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat dirasakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Disebabkan karena pada zaman Rasulullah salat isya dan salat subuh ini gelap. Ya. Beda dengan salat yang lain, salat zuhur, salat asar, salat maghrib. Orang terlihat saat seorang sedang melaksanakan salat sehingga mereka rajin datangnya. Tapi di waktu isya, di waktu subuh cari-cari kesempatan. Berat mereka datang ke masjid. Kenapa? Datang pun tidak terlihat, iya kan? Datang pun lampu nggak ada yang melihat dia. Maka sangat berat mereka rasakan. Ya, na'udzubillah min ibadatil munafiqin. Bal inna min tamamil ikhlasi ayahrusal insanu ala alla yarahu an-nasu fi ibadatihi. Bahkan sesungguhnya dari kesempurnaan ikhlas seorang manusia itu bersemangat untuk tidak ada manusia yang melihatnya dalam beribadah kepadanya. Ya. Tidak ada seorang pun yang melihatnya. Itulah inti beribadah. Wa an takuna ibadatuhu ma'a rabbih sirra. Dan ibadahnya bersama Allah Subhanahu wa taala sir. Itu rahasia. Banyak dari kebiasaan salaf, mereka suka beribadah di saat orang tidak ada yang melihatnya. Nah, dalam keadaan gelap. Sehingga terkadang ada sebagian yang sempat melihat, itu pun mereka melihat, mereka tidak menyangka bahwa itu orang yang sholat. Mereka menyangka itu tiang yang berdiri. Karena gelap. Nah, di antara mereka, ya, di saat mereka dalam keadaan sendiri, mereka menangis. Mereka menyesali dosa-dosanya, menangis di hadapan Allah. Tapi di saat ada orang yang melihat, cepat-cepat dihapus air matanya. Ya. Di antara mereka ada yang terkadang di hadapan manusia selalu tertawa. Ya. Akan tetapi di saat dia menyendiri antara dia dengan Allah, maka mengalirlah air matanya disebabkan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di antara mereka di saat ada orang dan di saat orang ramai kelihatan ibadahnya sedikit. Tapi di saat tidak ada yang melihatnya, dia bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa idza kana fi i'lani dzalika maslahatun lil muslimina atau lil Islam. Ya, kecuali kalau dinampakkan itu ada kemaslahatan. Kalau dia ingin menampakkan ibadahnya untuk kemaslahatan kaum muslimin ataukah untuk kemaslahatan Islam.
ditampakkan dalam rangka untuk memberikan contoh, inilah sunnah dalam beribadah. Boleh. Dan itu kebiasaan para ulama salaf. Mereka sholat untuk mencontohkan bagaimana Rasulullah SAW sholat. Mereka berwudu di hadapan murid-muridnya untuk mencontohkan bagaimana wudunya Rasulullah SAW. Boleh yang demikian. Naam. Mithlu ayyakuna rajulan matbu'an yuqtada bih. Misalnya ada seorang yang diikuti dan dijadikan sebagai contoh. Wa ahabba ayyubayyina ibadatahu linnasi, dan dia senang untuk menjelaskan ibadahnya kepada manusia. Liya'khudhu min dzalika nibrasan yasiruna alaih, agar manusia itu menjadikan dari cara beribadahnya orang tersebut dijadikan sebagai nibras. Nibras itu obor, ya. Maksudnya dijadikan sebagai tolak ukur yang mereka berjalan di atasnya. Nah, tahu ya kawan, obor? Hah? Biasa orang gunakan kalau Ramadan, iya Pak. Nah, nibras namanya. Au kana huwa yuhibbu ayyudhiral ibadah, atau dia senang untuk menampakkan ibadah, liyaqtadiya biha zumala'uhu wa qurana'uhu wa ashabuhu, agar kemudian dicontoh oleh teman-temannya, kerabat-kerabatnya, para sahabatnya. Fa fi hadza khair, ini kebaikan. Wa hadhil maslahatul lati yultafatu ilaiha qad takunu afdal wa a'la min maslahatil ikhfa. Bahkan kemaslahatan yang telah disebutkan itu tadi, untuk memberikan contoh kepada yang lain, mengajak kebaikan kepada yang lain, ini kemungkinan lebih afdal dan lebih tinggi derajatnya daripada kemaslahatan kalau disembunyikan. Nah, tentunya dilihat keadaannya bagaimana. Lihada yusnillahu azza wa jal, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian alal ladzina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyah, orang-orang yang menginfakkan harta mereka dalam keadaan sir ataupun dalam keadaan alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Terang-terangan pun dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha kana sirru aslah wa anfa' lil qalb wa akhsha' wa ashaddu inabatan ilallah asarru. Maka apabila secara rahasia ibadahnya itu lebih mendatangkan kemaslahatan, lebih mendatangkan manfaat untuk hatinya, lebih khusyuk, dan lebih dia merasakan inabah kembali kepada Allah, maka mereka pun merahasiakan ibadahnya. Ibadah secara sembunyi-sembunyi. Wa idza kana fil i'lani maslahatun lil Islam biduhuri syara'i'i, dan apabila dengan diumumkannya, dinampakkannya, itu mendatangkan kemaslahatan bagi Islam, ya, dengan nampaknya syariat-syariat Allah, walil muslimina yaqtaduna bihadzal fa'il wa hadzal 'amil, dan kaum muslimin mereka mengikuti pelaku ini, orang yang melakukan perbuatan tersebut dan yang mengamalkannya, a'lanu, maka mereka beribadah dengan terang-terangan, ya. Maka dilihat kondisinya. Wal mu'min yanzuru ma huwal aslah. Seorang mukmin selalu melihat mana yang lebih mendatangkan kemaslahatan. Kullama kana aslaha wa anfa'a fil ibadah fa huwa akmal wa afdal. Setiap yang lebih mendatangkan kemaslahatan dan manfaat dalam hal ibadah, maka itu lebih sempurna dan lebih afdal, lebih utama. Jadi tinggal dilihat
Mana yang lebih baik bagi kita? Ya, apakah dengan beribadah secara sir lebih menjauhkan kita dari sifatul riya, was-sum'ah, wal madah? Maka itu kita lebih utamakan, khawatir jangan sampai kita lihat di dalam beribadah. Maka beribadah di saat orang-orang tidak ada yang melihatnya. Tapi dalam kesempatan yang lain kita butuh untuk memberikan contoh. Kita butuh untuk menampakkan sunnah. Dan di saat kita melihat itu lebih mendatangkan kemaslahatan, maka lakukanlah itu. Insya Allah semuanya dalam keadaan baik. Nah, kalau ada orang yang beralasan beribadah secara sembunyi-sembunyi, nah, maka ini juga termasuk salah satu ibadah. Apabila demikian mendatangkan kemaslahatan, maka di dalam mempelajari agama pun, apabila mendatangkan kemaslahatan itu secara sembunyi-sembunyi, maka kita taklim pun secara sembunyi-sembunyi. Ya? Iya. Betul ya, akhi. Ya, kajian sembunyi-sembunyi. Karena itu lebih mendatangkan kemaslahatan. Sebagaimana Allah memberikan pujian orang yang berinfak secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Maka orang ibadah secara sembunyi-sembunyi juga dipuji oleh Allah. Gak perlu kalian menyalahkan mereka. Hah? Orang kajian sembunyi-sembunyi, ya kenapa mereka sembunyi-sembunyi? Ya karena ada kemaslahatan padanya, kata mereka. Ya, sehingga pembahasan dan kajian, ya, itu pun dengan cara sembunyi-sembunyi. Sendal harus dimasukkan ke dalam rumah, gak boleh kelihatan di luar. Berserakan, orang akan curiga nanti. Nah, betul nggak ini, ikhwan? Ad-dalilu sahih walakinna al-istidlal batil. Kalimatu haqq yuradu biha batil. Dalilnya betul, tapi pendalilannya batil. Tidak benar yang demikian. Agama ini jelas. La tazalu ta'ifan min ummati dhahirina 'alal haqq. Ya, mereka menampakkan kebenaran. Ya, bukan dalam hal ilmu kamu harus sembunyikan. Sembunyikan apa ilmu di hadapan kaum muslimin? Hah? Ya ayyuhal bulada. Ya juhala. Sembunyikan apa? Ilmu apa yang harus disembunyikan di kalangan kaum muslimin? Ilmu kok disembunyikan? Kitmanul haq haram. Bukan karena ada kemaslahatan, tapi ada yang mencurigakan dalam kajian itu. Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim fa'lamu anna dinahum mabniun ala ta'sisi dhalalah. Jika engkau melihat satu kaum, mereka dalam berbicara masalah agama berbisik-bisik, gak berani terang-terangan, maka ketahuilah sesungguhnya agama mereka dibangun di atas fondasi kesesatan. Manil qail ya ikhwan? Manil qail? Manil qail? Kullukum minal masyriq ilal maghrib wa minal shimali ilal yamin. Allahu musta'an. Umar ibn Abdul Aziz. Jika engkau melihat suatu kaum mereka dalam berbicara masalah agama berbisik-bisik, siapa yang harus dibunuh? Kemana lagi kita harus membom? Di daerah mana lagi kita harus ngebom? Ketahuilah sesungguhnya agama mereka dibangun di atas fondasi kesesatan. Ngapain berkumpul-kumpul di satu tempat kajian katanya? Ya, kajian, ikhwan akhwat, cadaran,
beberapa menit kemudian, boom, meletus. Nah, rupanya apa itu? Apa ya kawan, mesiu apa? Yang semakin panas yang akan dibuat untuk ngerakit bom, meledak di dapurnya sendiri. Ketangkaplah mereka. Naam. Jadi bukan itu yang dimaksud. Ya, adapun yang demikian irhabi. Ya, para terorisme. Wa laysu minal islami fi syai'in. Bukan dari Islam sedikit pun. Dan para ulama berlepas diri dari mereka. Mereka yang melakukan pemberontakan, pengerusakan, perlawanan terhadap pemerintah yang sah, pemerintah Islam, pemerintah Muslim, maka mereka sungguh telah berbuat zalim kepada mereka sendiri, dan mereka menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.